Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pembangunan sistem kelistrikan di Kalimantan. Oke, sebelumnya kami di sini terdiri dari beberapa perwakilan kelompok dari kelompok presentasi sebelumnya. Jadi di sini ada dari Kalimantan Timur, kemudian ada Kalimantan Utara, kemudian ada Kalimantan Barat diwakilkan oleh saya sendiri, kemudian ada dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Pertama, rancangan ketenaga listrikan sistem Kalimantan. Kalimantan merupakan pulau yang memiliki luas 743.330 km persegi dan menjadi pulau terbesar ketiga di dunia. Pulau Kalimantan terbagi ke dalam 3 wilayah kenegaraan, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Pulau Kalimantan sendiri terdiri dari 5 provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Kemudian beban puncak tiap wilayah. Setiap provinsi di Pulau Kalimantan memiliki beban puncak yang bervariasi. Yang pertama Kalimantan Utara 294,80 MW, Kalimantan Timur 419,69 MW, Kalimantan Tengah 175,9 MW, Kalimantan Selatan 480,4 MW, Kalimantan Barat 400 MW. Sehingga total beban puncak di Pulau Kalimantan yaitu 1770,79 MW. Selanjutnya pembangkit tiap provinsi untuk memenuhi kebutuhan energi listrik dengan beban puncak 1770,79 MW tadi, maka diperlukan pembangkit di tiap provinsi Pulau Kalimantan. Yang pertama, Kalimantan Utara dibangun PLTA di Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan dengan kapasitas beban sebesar 500 MW. Untuk Kalimantan Timur dibangun PLTN pada Kecamatan Marangkayu dan Kecamatan Sempayau dengan kapasitas beban sebesar 600 MW. Untuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan dibangun PLTN pada Tumpang Manjul, Tumpang Tuan, Rampang Manunggal, dan Kupang Jaya dengan kapasitas beban sebesar 730 MW. Dan pada Kalimantan Barat dibangun PLTU pada Kabupaten Melawi, Singkawang, Mempawah, Kota Baru, Ketapang, Kendawangan, Putu Sibau, Sanggau, dan Tawan dengan kapasitas beban sebesar 1000 MW. Jenis pembangkit tiap wilayah. Setiap provinsi menggunakan jenis pembangkit dengan berbagai jenis bahan bakar, yaitu Kalimantan Utara menggunakan tenaga air, Kalimantan Timur menggunakan tenaga nuklir, Kalimantan Tengah menggunakan tenaga nuklir, Kalimantan Selatan menggunakan tenaga nuklir, dan Kalimantan Barat menggunakan tenaga uap. Selanjutnya peta Kalimantan dengan titik pembangkitnya. Di sini terdapat Pulau Kalimantan dengan masing-masing pembangkit di tiap provinsi, di mana gambar ini menunjukkan titik letak di mana pembangkit itu akan dibangun. Yang pertama, 1 PLTA di Kalimantan Utara, 2 PLTN di Kalimantan Timur, 2 PLTN di Kalimantan Tengah, 2 PLTN di Kalimantan Selatan, dan 10 PLTU di Kalimantan Barat. Perkenalkan, nama saya Arif Adil Rahman, NIM 04181015. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya pembangunan pembangkit yang ada di Kalimantan. Yang pertama adalah di Kalimantan Utara. Di Kalimantan Utara ini pembangunannya adalah pembangkit PLTA dengan harga sebesar 904 miliar 562 juta 440 ribu. Nah, komponen utamanya ini adalah yang pertama adalah bendungan dengan harganya itu 900 miliar. Generator setnya itu berjumlah 4 dengan total harganya itu jadi 4 miliar. Kemudian penstoknya itu jumlahnya 16 kali 4 dengan harga per unitnya itu 8.788.000 dengan total biaya 562.440.000. Kemudian ada biaya pembangunan pembangkit pada pembangunan
PLTN Kaltim itu dibutuhkan biaya pembangunannya sebesar 35.833 miliar 319 juta. Dengan biaya pembangunan PLTN-nya ini 8 juta US dollar per megawatt. Nah, perhitungannya adalah 600 kali 14.000 kali 8 juta sama dengan 67 triliun 200 miliar. Kemudian adalah pembangunan PLTN yang kedua itu di Kalteng dan Kalsel dibutuhkan biaya pembangunan pembangkit sebesar 60 triliun 833 miliar 333 juta 330 ribu. Dengan biaya pembangunan PLTN tersebut adalah 8 juta US dollar per megawatt. Nah, di mana perhitungannya adalah 730 kali 14.000 dikali 8 juta US dolarnya tersebut, sehingga dihasilkan 81 triliun 760 miliar. Kemudian ada biaya pembangunan pembangkit PLTU di Kalbar, dibutuhkan biaya pembangunan itu sebesar 112 triliun 608 miliar 246 juta 777.600 rupiah. Nah, di mana itu terdapat steam boiler itu ada dua, harga per unitnya itu 280 juta. Kemudian ada multi-stack steam turbin generator di mana harga per unitnya 130 miliar. Kemudian generatornya terdapat dua di mana harganya 132 juta. Kemudian konstruksinya itu satu, itu harga per unitnya itu bisa dibilang 10 triliun. Kemudian instalasinya itu berjumlah satu di mana harganya 1 triliun. Dengan subtotalnya dijumlahkan karena pembangkitnya di sini terdapat 10 pembangkit, harganya jadi 112 triliun 608 miliar 246 juta 777.600 rupiah. Kemudian ada sistem transmisi ketenaga listrikan di Pulau Kalimantan, di mana di sini ada keterangannya, yaitu garis hitam itu adalah jalur transmisi Kalimantan Utara. Kemudian garis biru muda ini jalur transmisi Kalimantan Timur. Kemudian garis biru tua ini jalur transmisi Kalimantan Selatan. Kemudian garis abu-abu adalah jalur transmisi Kalimantan Tengah. Dan garis coklat di sini adalah jalur transmisi Kalimantan Barat. Dan kemudian garis kuning adalah jalur penghubung transmisi antar provinsi. Kemudian ada biaya transmisi di Kaltara. Pada sistem transmisi Kaltara biaya yang diperlukan yaitu 141 miliar 984 juta 836 ribu, di mana di sini komponennya adalah SUTT dengan jumlah 630, harga per unitnya 100 juta, total biayanya itu adalah 63 miliar. Kemudian ada kabel ACSR, di sini harga per unitnya itu 7 juta per kilometer dengan total biayanya adalah 1 miliar 984 juta 836 ribu. Kemudian ada gardu. Nah, gardu ini jumlahnya ada 11 dengan harga per unitnya adalah 7 miliar dengan total biaya adalah 77 miliar. Oke, saya di sini akan melanjutkan penjelasan tentang biaya sistem transmisi di Kaltim. Di sini kita memakai jenis tiang SUTT dengan jumlah 1.200, kemudian harga persatuannya yaitu 200 juta dengan total 240 miliar. Kemudian gardu di sini kita membutuhkan 37 dengan harga satuannya yaitu 68 miliar dengan total 2.516 triliun. Kemudian kabel dengan jumlah 6 kali 600 km dengan harga satuan 48 miliar dengan total 288 miliar. Di sini
kita jumlahkan untuk biaya sistem transmisi di Kaltim, yaitu mencapai 3 triliun 44 miliar. Kemudian di sini ada biaya sistem transmisi di Kalteng dan Kalsel, yaitu di sini kita menggunakan kabel berjenis ACSR dengan harga 7 juta per kilometernya dengan jumlah 5.451 km dan dengan total 38 miliar 157 juta. Kemudian di sini kita membutuhkan tower dengan berjenis lattice steel tower dengan harga satuan 100 juta per unit dan dengan jumlah 10.902 unit dengan total 1 triliun 90 miliar 200 juta. Kemudian gardu dengan harga satuan 68 miliar per unit dan dibutuhkan sebanyak 41 unit dengan total 2 triliun 788 miliar. Dan totalnya untuk biaya sistem transmisi di Kalteng dan Kalsel yaitu sebesar 3 triliun 916 miliar 357 juta. Kemudian ada biaya sistem transmisi di Kalimantan Barat. Pada transmisi di Kalimantan Barat dibutuhkan biaya untuk jenis kabel sama menggunakan tipe ACSR dengan harga satuan 1.429.650 per kilometer dengan jumlah 3.274 dikali 6 km itu sebanyak 28 miliar 84 juta 44.600. Dan di sini kita menggunakan tower SUTT juga berjenis lattice atau steel pole dengan harga satuan 200 juta 1.000 per unit dengan dibutuhkan 163 unit dengan total 36 miliar 600 juta 163.000. Kemudian gardu induk dengan harga satuan 73 miliar 420 juta per unit dengan jumlah 19 unit itu dengan total 1 triliun 394 miliar 980 juta. Dan total akhir untuk biaya sistem transmisi di Kalbar yaitu sebanyak 1 triliun 459 miliar 664 juta 208.600 sehingga total biaya untuk keseluruhan transmisi ketenaga listrikan yaitu sebesar 8 triliun 562 miliar 6 juta 44.600. Selanjutnya sistem distribusi ketenaga listrikan Pulau Kalimantan. Di Provinsi Kalimantan Utara, kami menggunakan sistem distribusi berjenis radial dengan sistem konfigurasi horizontal. Di sini kenapa kita menggunakan sistem berjenis radial? Karena bentuknya sederhana dan biaya investasinya murah. Kemudian di Provinsi Kalimantan Timur, kami menggunakan sistem distribusi berjenis pola grid dengan sistem konfigurasi horizontal. Mengapa di sini kami menggunakan pola grid? Itu karena persebaran penduduknya di Kalimantan Timur lebih padat dan membutuhkan kontinuitas pelayanan yang lebih baik dari radial. Namun di sini kerugiannya yaitu sistem proteksi yang rumit dan biaya investasi yang mahal. Oke, baik, masuk ke sistem distribusi Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Tengah dan Selatan ini menggunakan sistem distribusi pola grid, di mana sistem distribusi pola grid dapat dilihat pada gambar yang sebelah kiri, serta menggunakan konfigurasi horizontal yang ada di gambar sebelah kanan. Itu adalah sistem pola grid dengan sistem konfigurasi horizontal yang digunakan pada sistem distribusi Provinsi Kalimantan Tengah dan Selatan. Selanjutnya masuk sistem distribusi di Provinsi Kalimantan Barat, di mana sistem Provinsi Kalimantan Barat ini menggunakan sistem pola grid dan juga menggunakan sistem konfigurasi horizontal sama seperti provinsi sebelumnya yaitu Kalimantan Tengah dan Selatan, sama-sama menggunakan sistem pola grid
dan konfigurasi horizontal. Jadi, di mana ada suatu pembangunan, pasti ada suatu biaya yang akan dikeluarkan. Di mana pada pembangunan sistem distribusi di Kalimantan ini terdapat masing-masing biaya pada sejumlah provinsi. Pada Kalimantan Utara, dengan komponen yang ada dalam tabel, menghabiskan dana sekitar 147.790.860.000 rupiah. Kemudian ada Kalimantan Timur menghabiskan sekitar 138.551.286.000 rupiah. Kemudian pada Kalimantan Tengah dan Selatan menghabiskan dana sekitar 634.591.500.000 rupiah. Dan pada Kalimantan Barat sendiri menghabiskan dana sekitar 1.829.246.348,864.000 rupiah. Itulah dana yang dihabiskan pada pembangunan sistem distribusi di Kalimantan. Baik, itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam presentasi yang kami sampaikan. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.